Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Waduh, waduh, waduh. Gimana kalian kabarnya? Mental masih aman kah? Hadir dong, angkat tangan atau kita tepuk tangan dulu dong buat kita. Masih bisa bertahan di tengah market yang seperti ini. Wah, apa kabar nih wallet-wallet kalian? Kayaknya pada minus ya nggak sih? Intip dong. Ah, elah, pasti merah kan minus. Minus berapa tuh? Coba lu tulis di kolom komentar, gue kepo. Oke, kali ini gue bakalan bahas update terbaru di dunia cryptocurrency ada apa aja, dan ini juga sebenarnya buat jadi bahan kalian agar bisa jauh lebih ngeriset lagi atau bahan pertimbangan kalian eksekusi nanti seperti apa. Oke, yang pertama kita bakalan melihat dulu di coin market cap ini rendah banget ya. Market cap-nya itu 847, terus volumenya 88. Waduh, rendah banget gila. Dan penurunan secara keseluruhan 3,14% guys ya di sini ya. Dan ya trending topik pasti FTX sih, FTX sih. Wih, 35% per video di tag ini. Dan kalau misalnya kita lihat, wah gila ini. Ini Bitcoin aja penurunannya 20% guys, Ethereum 22%, tapi dalam kurun waktu 7 hari. Wow, 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 wow. Wah, gimana nih wallet-wallet yang lain ya kan? Gue aja sekarang serius, gue tutup dulu, bukan tutup ya, maksudnya gue tetap lihat gitu, cuman nggak setiap hari gitu ya. Oke, dan sebelum kita masuk ke time frame chart, kita bakalan informasiin dulu ke kalian, gue ngadain giveaway senilai Rp2 juta menuju 25.000 subscriber. Yang belum subscribe gue atau yang belum nyalain notifikasinya, wajib segeranya subscribe gue dan nyalakan notifikasinya guys. Oke, thank you banget yang udah support gue ya. Oke, terus kita melihat daripada apa psikologis daripada market ya. Saat ini tuh sangat-sangat ekstrim ya. Dia berada di level 21 guys, dari level 38, 25, 21. Wah, ini menandakan berarti memang eee, kasus-kasus yang memang kita rasakan di minggu ini itu benar-benar berdampak banget guys. Oke, terus kalau misalnya kita melihat daripada ekonomi kalender, nggak ada apa-apa sama sekali ya. Ini benar-benar nggak ada apa-apa. Hari ini juga nggak ada pengaruh, paling karena mau weekend jadi ini sangat-sangat ya, ya seperti biasa lah gitu kan. Kalau weekend mah di mana-mana orang narik uangnya dulu gitu kan buat belanja istrinya atau anaknya, apapun itu gitu ya. Di tengah-tengah memang lagi sangat-sangat khawatir banget untuk masuk di dalam dunia kripto. Oke, yang bisa gua share ke kalian updatean pertama adalah ini guys ya. Ini tuh adalah FTX. Jadi khusus buat kalian yang punya exchange FTX, ya kalian nggak bisa nge-withdraw. Dan sebenarnya lebih tepatnya sih gua harap kalian tuh menghindari dulu ya, menghindari atau memindahkan apapun itulah uang kalian kalau misalkan kalian masih merasa bahwa FTX ini tuh, wah udah gawat gitu ya, udah gawat banget, ya seperti itu. Dan per hari berapa ya, pokoknya yang gua tahu tuh, yang gua dapetin informasinya FTX ini udah dinyatakan bangkrut ya, si SBM ya, si CEO-nya tuh dia udah mengajukan bahwa, "Gue udah capek, gue udah udah angkat tangan, gue udah bangkrut, gue udah nggak ada harta sama sekalipun," gitu ya, gitu guys. Jadi, wah kacau sih, kacau. Ya, platform on November 11. Jadi pertanggal 11 ya guys. Wah ini gawat sih guys. Ya, menurut lu gimana? Kalian punya nggak akun FTX atau gimana? Coba tulis di kolom komentar. Dan yang update kedua yang gue mau share ke kalian bahwa ini ya, proses kebangkrutannya. Jadi saat ini tuh ada isu yang mengatakan bahwa ada peretasan ya guys di dalam wallet FTX ya. Jadi dana yang berasal dari dompet FTX kemudian dipindahkan ke alamat baru di mana salah satunya diberi label sebagai FTX di Etherscan. Nah, di sini ada petunjuknya, dan keterlibatan peretas saat ini tampaknya tidak mungkin karena biasanya mereka akan memindahkan dana FTX mereka senang banyak yang menunjukkan mungkin keterlibatan orang dalam. Nah, ini sebenarnya
Ya gimana sih, nih ya, kalau misalnya lu tahu si CEO-nya tuh, si Sam, ya itu gila sih, si Kribo ya bahasanya. Itu kocak banget ya, padahal dia tuh nyebabin Luna. Luna yang nyebab drop tuh ternyata si Sam si Kribo ini juga. Wah kacau sih emang. Gue nggak tahu lagi sih dosanya seminta ampun dan banyak-banyak kasus-kasus lain yang gue, pas baca anjir ya, wah kok tega kamu, kayak gitu ya, kok tega banget gitu. Dan ya bener, dan bisa aja dengan adanya seperti ini ya bisa aja sebenarnya memang keterlibatan orang dalam. Jadi hanya orang-orang itu kayak memindahkan wallet bla bla segala macam buat nyuri ya bahasanya. Nyuri-nyuri, buat biar dana kabur atau dana pensiun lah gitu sebelum ditangkep. Biasanya kan orang kalau misalnya ketangkep nih, biasanya dia tuh wallet-walletnya tuh dia dipindahkan ke orang lain, "Oh, gua transfer ke sini biar biar nggak ke-detect atau biar nggak segala macam." Jadi misalkan di penjara nih, contoh misalnya kasus di Indonesia, orang kalau di penjara di Indonesia yang penting udah korupsi, udah segala macam, tapi kan keluarganya kalau tiba-tiba datang ya pasti bawa makanan anggur yang mahal-mahal, kue, apalah segala macam gitu kan. Ya, banyak hal yang gua tahu tentang di dalam sana dan banyak hal yang memang negatif dan banyak, hal yang memang harus benar-benar diperhatikan sih di Indonesia ini sumpah. Gue nggak bisa ngomong karena masih takut ya, ini negara Konoha jadi wajar banget. Oke itu ya, jadi, seperti itu. Jadi makanya saran gua saat ini kalau misalnya lu masih punya akun wallet, apa namanya, exchange di FTX segala macam, saran gua mending nggak usah pakai dulu ya. Dan oh ya, poin utamanya juga sebenarnya daripada dampak FTX ini tuh, kita tuh rada-rada trauma, rada-rada kayak, "Aduh gimana ya wallet-wallet yang kita pegang saat ini tuh aman nggak ya?" Gitu ya. Misalkan Crypto.com kayak gitu ya, Get.io, dan masih banyak yang lain-lain gitu, Binance, ya. Nah, itu mereka tuh merasa bahwa, "Aduh gimana ya dampaknya daripada si FTX ini tuh sangat berdampak." Akhirnya kemarin tuh Crypto.com yang merilis bahwa, tenang aja gue masih punya backup-an kok," gitu kan, kayak gitu. KuCoin, "Gue tenang aja masih punya backup-an," kayak gitu. Ya, dan berita ketiga yang gue mau share ke kalian bahwa ini ada, semacam kayak wallet paus ya. Jadi itu walletnya ini nggak pernah kedetek sama sekali, nggak pernah bergerak sama sekali, kayak flat seperti itu aja diam gitu, tiba-tiba merubah tampilannya, memindahkan walletnya ke wallet yang baru, guys. Nah, di sini, lebih fokusnya sih sebenarnya lebih ke tingkat pengamanannya aja karena kemarin di sini catatannya dia memakai P2PKH dan sekarang menjadi P2SH ya. Jadi ini tuh jauh lebih, keren lagi keamanannya gitu kan. Jadi udah pakai kunci pribadi, udah pakai tanda tangan digital, bla 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 segala macam seperti itu. Ya ini menurut gua penting banget di tengah-tengah isu yang memang tidak bagus ya sekarang tuh yang, banyak ke-hack, akun-akun ke-hack, dan banyak yang kecuri, banyak yang apalah segala macam, banyak, pokoknya trauma banget sih sebenarnya gitu. Ya, kalau misalkan kalian, mau peningkatan sebenarnya lebih fokus ke Ledger aja gitu kan. Banyak kok sekarang dijual. Terus berita keempat yang gue mau share ke kalian bahwa ya ini dia yang tadi kita bahas di depan ya, bahwa kita tuh merugi ya. Holders yang merugi duduk di 50% pasokan Bitcoin setelah penurunan harga Bitcoin sebesar 5,7. Dan ada fakta terbaru yang gue dapat di artikel ini guys. Jadi ternyata, wait gue perbesar dulu. Nah, ternyata kita tuh pernah, berhadapan dengan situasi gini, ini warna biru ini ya, warna biru ini fokus ya, warna biru ini fokus sama warna ini nih ya guys, ini warna ini. Jadi kita tuh pernah mengalami di April 2020, ini tuh itu pun momen waktu pas Covid ya, pas Covid, penurunannya sangat-sangat drastis dan saat ini pun demikian ya, gara-gara kasus exchange FTX ini guys. Itu sangat, wah fatal banget ya sampai segitunya gitu ya. Dan ya itu yang gue bisa share ke kalian. Jadi gue harap kalian tetap semangat, gue harap kalian tetap mencoba untuk sabar ya, sabar. Ya makanya gue selalu dari dulu banget gue selalu bilang ke kalian bahwa dalam dunia berinvestasi, apalagi di dalam dunia kripto guys, itu resikonya gede, gede banget. Makanya
wajib banget lu memakai dana yang memang lu nggak bakalan pakai selama 3 tahun, 5 tahun ke depan. Kalau bahasanya tuh uang dingin ya. Apalagi lu jangan sampai bener-bener make uang pinjol, uang, gadai tanah elu, gadai, mobil elu, gadai, rumah ortu lu, jangan guys, jangan. Gua memohon banget kepada lu, jangan, serius, jangan. Bahaya guys. Sadar, jangan. Intinya kalau misalnya lu mau main aman mending beli emas kayak gitu. Kayak gitu-gitu aja mending beli emas, gold kayak gitu. Udah tahap aman deh itu. Saham pun juga sebenarnya beresiko cuman nggak terlalu beresiko seperti cryptocurrency gitu ya. Kita melihat dulu yang gua mau share ke kalian. Jadi ini gua udah kasih. Jadi, saat ini tuh memang, trennya gini ya. Jadi trennya tuh kita bakalan naik dulu ya. Nah dan ini positif sih sebenarnya, cuman kalau misalkan kalian bertanya gimana, berarti sebenarnya gini, kita bakalan melihat dulu naik, habis itu mengalami penurunan dan naik lagi dan bisa naik retest ke area sini guys. Jadi, naik di puncaknya dulu ya, habis itu pasti bakalan mencari lower low baru dan ya oh ya, kalau misalkan ini nggak ketahan di sini ya, nggak ketahan di sini atau naiklah minimal di sini nih. Kalau dia naik di area sini berarti ada kemungkinan besar, itu bakalan, wait. Jadi bakalan ada kemungkinan besar ketahan lagi di area sini guys, ya habis itu naik lagi, seperti itu ya. Tapi kalau misalkan opsinya ya, tapi kalau misalkan opsinya memang hanya sampai di sini, otomatis ada kemungkinan penurunan yang sangat besar banget ya, sampai menuju ke area sini. Dan otomatis bisa menjadi dapetin lower low baru, gitu. Oke, itu aja sih sebenarnya yang gue bisa sempat sampaikan. Yang gue bisa sampaikan sekarang tuh ya gimana ya, sabar-sabar dulu aja lah pokoknya kita melihat trennya dulu bagaimana, jadi nggak usah dadakan, nikmati dulu hari weekend kalian ya bersama keluarga, bersama siapapun itu gitu kan, pasangan kalian. Udah intinya seperti itu aja, gua share ke kalian, intinya ada 3 hal yang gue bisa share, dan semoga ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kalian semua. Sorry gua nggak fokus karena adek gue manggil guys. Jadi gue nggak bisa lanjut nih. Oke gitu aja pembahasannya, sebelum kalian close pastikan kalian tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya dan ya titip salam buat keluarga kalian dan dapat salam dari gua Akai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.